Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Nur Sakinah Sahira, NIM 811419045 dari Rombel Mata Kuliah Hukum Otonomi Daerah, Rabu jam 3 dengan dosen pengampu Bapak Dani Muhtada. Nah, di vlog kali ini saya akan membahas sedikit mengenai permasalahan otonomi daerah dan solusi hukum otonomi daerah. Nah, sebelum melangkah lebih jauh, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih otonomi daerah itu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan mengenai apa itu otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara Republik Indonesia. Nah, apakah otonomi daerah ini sudah terlaksana dengan baik? Nyatanya belum. Di dalam pelaksanaannya, otonomi daerah atau kekuasaan daerah ini belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Permasalahan-permasalahan tersebut diantaranya yang pertama, adanya kewenangan yang tumpang tindih antar institusi pemerintah dan aturan yang berlaku, baik dalam hal peletakan kewenangan maupun dari segi sumber daya manusia yang kualitatif. Yang kedua, ada anggaran, keuangan daerah tidak mencukupi, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyusunan APBD, serta keinginan masyarakat cenderung dikesampingkan karena bertabrakan dengan kepentingan elit. Yang ketiga, pelayanan publik, rendahnya pelayanan publik kepada masyarakat, rendahnya kompetensi PNS, dan tidak jelasnya standar pelayanan yang diberikan. Dan yang keempat, orientasi kekuasaan, diwarnai oleh adanya kepentingan elit politik yang mencoba memanfaatkan otonomi daerah sebagai momentum untuk mencapai kepentingan politiknya. Yang kelima, ada pemekaran wilayah yang dilakukan tanpa adanya grand design dari pemerintah pusat, di mana seharusnya pemekaran itu harus muncul dari pusat. Namun, pemekaran yang ada didominasi oleh kepentingan elit daerah. Dan yang terakhir, itu ada pilkada langsung. Besarnya biaya yang dikeluarkan, padahal masyarakat masih terjebak kemiskinan, tidak menjamin hadirnya kepala daerah yang lebih bagus dari sebelumnya. Permasalahan tersebut menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk memperbaiki otonomi daerah saat ini. Tantangan besar seperti tingkat otonomi yang kurang, tidak ada perbaikan dari otonomi fiskal, kurang tersedianya keuangan bagi pemerintah daerah, serta kemampuan sumber daya manusia yang rendah menjadi tantangan yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Jadi, bagaimanakah solusi yang harus dilakukan guna penyelesaian permasalahan otonomi daerah? Yang pertama, diperlukan adanya pengawasan terhadap masalah keuangan sebagai wujud transparansi guna menjamin kesejahteraan rakyat. Yang kedua, melakukan regulasi kembali terhadap peraturan-peraturan yang ada sehingga dapat sinkron dengan peraturan pusat. Diperlukan tinjauan kembali seperti pemisahan aturan otonom daerah khusus dan umum. Yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang keempat, memperkuat fungsi kontrol baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sehingga tujuan dari otonomi daerah dapat tercapai dengan baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan pelayanan kepada masyarakat, mewujudkan pemerintah daerah yang baik, sehingga dapat tercapai hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan juga daerah.